Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya memberi salam untuk para juri dan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj merupakan sejarah yang masyhur ceritanya, di mana yang kita tahu bahwa Isra Mi'raj adalah hadiah dari Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah ditinggal oleh dua orang yang beliau cintai, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu an dan pamannya Abu Thalib. Maka dari itu, izinkan saya Nisrina membahas tentang sejarahnya, di mana banyak terkandung kasih sayang Allah di dalamnya. Kejadian ini diabadikan di dalam Quran Surat Al-Isra ayat pertama, yang dimana artinya, Maha suci Engkau yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Taif untuk berdakwah dengan membawa harapan yang besar. Karena seperti yang kita tahu bahwa kota Taif adalah kota ibunya, yaitu Aminah. Namun yang diharapkan bukan hanya tidak terjadi, melainkan hari itu adalah hari yang sangat menyedihkan bagi beliau. Bukan sambutan yang beliau terima, melainkan cacian, hinaan, serta lemparan-lemparan yang menyebabkan beliau berdarah. Beliau bersembunyi di kebun kurma. Apabila terlihat, maka beliau akan lari dengan keadaan yang menyedihkan. Malaikat datang untuk menawarkan menghancurkan kota Taif. Tapi apa yang Rasulullah SAW katakan? Mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka belum tahu kebenarannya itu seperti apa. Beliau masih dalam keadaan berduka, kehilangan, dan kejadian 1400 tahun lalu sudah menggambarkan bagaimana keadaan beliau pada saat itu. Lalu beliau sujud di depan pintu Ka'bah, seraya berkata, "Ya Allah, bagaimana ini? Abu Thalib yang melindungi dakwah hamba di Mekah sudah tidak ada. Dan bagaimana ini? Khadijah, tempat hamba kembali ketika orang-orang tidak menerima dakwah hamba juga sudah tidak ada. Bagaimana ini ya Allah?" Maka Rasulullah SAW bertawakal kepada Allah hingga tertidur di depan Ka'bah. Pada malam itu, Rasulullah SAW sujud di depan Ka'bah, seraya berkata, "Ya Allah, bagaimana ini? Abu Thalib yang melindungi dakwah hamba sudah tidak ada. Khadijah, tempat di mana hamba kembali di saat orang-orang mencaci tidak menerima dakwah hamba, dia juga sudah pergi. Bagaimana ini ya Allah?" Beliau bertawakal kepada Allah. Pada saat itu pula, Jibril turun atas perintah Allah, memanggil Rasulullah dengan panggilan kasih sayang. "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau dipanggil oleh Allah menuju perjalanan langit." Maka perjalanan langit ini pun dimulai. Maka perjalanan spektakuler ini pun dimulai. Siapa yang sangka akan ada manusia yang mampu menembus langit ketujuh? Siapa yang sangka akan ada manusia yang mampu menembus Sidratul Muntaha? Bahkan seorang malaikat Jibril saja apabila menembus Sidratul Muntaha akan hancur tubuhnya, akan hangus tubuhnya. Sungguh teman-teman, kita tidak buta akan hal ini. Kasih sayang Allah sungguhlah sangat nyata. Lewat Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah tanpa adanya perantara, dan turunlah perintah sholat 50 kali sehari. Lalu jumlahnya dikurangi beberapa kali hingga menjadi 45 kali sehari, dan dikurangi lagi menjadi 40 kali sehari. Karena apa? Karena Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit ke-6, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya umatmu tidak akan kuat melakukan ibadah sebanyak itu. Karena dahulu Bani Israel tidak kuat melakukan ibadah sebanyak itu. Bani Israel lebih kuat daripada umatmu. Minta kurangilah kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Maka atas kasih sayang Allah jumlahnya dikurangi lagi beberapa kali hingga menjadi nominal akhir 5 kali sehari. Tapi teman-teman, atas kasih sayang Allah seperti yang tadi saya bilang, pahala sholat tersebut tidak berkurang sebagaimana jumlahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti tadi yang saya bilang, kasih sayang Allah sungguhlah sangat nyata. Dengan mengurangi jumlah sholat yang tadinya 50 kali sehari menjadi 5 kali sehari, namun pahalanya tidak berkurang sedikit pun seperti nominalnya.
Bahkan, sholat adalah salah satu bentuk ibadah sebagaimana komunikasi hamba kepada Tuhannya. Terbayangkah kita apabila Allah tidak memberikan kita ibadah sholat? Sungguh gelap hidup ini apabila tidak ada sholat. Allah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju perjalanan ke langit, melihat surga, melihat neraka, bertemu dengan para nabi untuk menguatkan kembali hati beliau. Setelah bertahun-tahun kejadian Isra Mi'raj, agama Islam menjadi agama yang kokoh, agama yang kuat, dan kota Taif menjadi kota yang beriman. Mari kita peringati Isra Mi'raj dengan iman yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.